Ingat anak-anakku semua, tidak akan bahagia, tidak akan bahagia, akan sengsara dan celaka kalau ada seorang anak menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Nggak ada yang bisa nolong, biarpun dia ketemu tambang emas akan hancur sengsara dia. Harus dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Ingat anak-anakku semuanya, orang tua sudah ditentukan oleh Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ibadahlah hanya kepada Allah dan ingat kepada orang tua harus baik. Nanti kalau ada kesempatan untuk kembali atau telepon, kita harus memulai anak-anakku dengan lemah lembut dengan beliau, tutur kata yang lembut. Kalaupun kalian meminta sesuatu jangan pakai bahasa perintah, kalimat yang indah. Umi mohon maaf Umi, kami perlu ini Umi, minta tolong Umi kirimin uang begini, Umi minta tolong maafin. Jangan mengancam orang tua. Ada juga Umi kalau nggak mau kuliah, ini bahasa kasar dengan orang, sengsara dia. Berbakti pada orang tua adalah harus harga mati, tidak boleh tidak. Apakah orang tua Anda merawat Anda, apakah orang tua Anda zalim kepada Anda, apakah orang tua Anda menyakiti Anda, bukan urusan itu. Yang jelas lagi itu adalah orang tua Anda. Anda punya kewajiban berbakti kepada orang tua Anda, nggak ada alasan apapun. Beliau datang, alhamdulillah, lagi-lagi Allah mengirim kebahagiaan kepada Anda tanpa harus Anda cari. Selama ini di masa kecil Anda tidak dididik oleh ayah Anda, tidak dirawat oleh ayah Anda. Ternyata di saat Anda sudah bisa mandiri, bisa berdiri sendiri, bisa mencukupi, tak tanya Allah kirim keberkahan, kirim ayah Anda. Ayah Anda yang tidak pernah merawat Anda, ingin hidup bersama Anda. Ini keberkahan, Anda harus pahami itu. Hilangkan dendam, jangan ada marah dengan ayah Anda. Itu keberkahan. Berbakti pada orang tua ini ada dua model. Yang pertama, ada seorang anak, orang berbakti. Kalau anak durhaka itu na'udzubillah sudah. Orang yang berbakti pada orang tua dengan model orang tuanya baik kepada dia. Karena baiknya orang tua, maka sang anak pun mudah untuk berbakti. Ini ada. Orang tuanya baik sehingga anak mudah berbakti. Yang kedua, orang tuanya jahat, suka mukul, suka ini, zalim, tapi tetap saja berbakti. Ini manusia pilihan. Lebih berat lagi yang kedua ini. Sudah orang tuanya gak baik, tapi dia masih bisa berbakti, masih bisa hormat, masih bisa menghargai. Wah, ini istimewa banget ini. Kalau orang tuanya baik, memang biasa, orang tua banyak selalu baik. Orang tuanya jahat, Anda ini sebetulnya akan naik pangkat dengan seperti ini, wahai yang bertanya. Nasib buruk dan buruk dan buruk dan buruk dan buruk, siapa itu? Sudah tahu orang tuanya baik, tak taunya dia nggak benar sama orang tuanya. Sengsara di dunia dan di akhirat. Sebelum di akhirat, sengsara di dunia. Yang tidak peduli dengan bapak ibunya, yang tidak peduli dengan orang tuanya. Waduh, nasib buruk, nggak bisa ditolong. Jangan nikahkan anakmu dengan dia. Jangan mau menikah dengan orang kayak begitu, karena dia durhaka kepada orang tuanya. Nggak ada berkahnya orang durhaka kepada orang tua. Maka Anda bertanya, insya Allah Anda juga orang berkah. Insya Allah setelah ini, cari orang tua Anda, sambut dan muliakan. Urusan Anda bukan urusan dengan orang tua, urusan Anda dengan Allah. Allah akan memandang Anda dengan kasih sayangnya. Maka karena Anda bisa muliakan orang tua Anda yang sangat memerlukan kepada Anda, Allah lihat setelah hari ini Anda akan menemukan segala kebaikan, kebahagiaan, kemudahan, dan segala kebaikan Allah akan berikan kepada Anda, insya Allah ya. Tolong, siapapun yang diuji oleh Allah dengan orang tua yang kurang baik, jangan menjadikan itu sebab Anda bermusuhan dengan orang tua. Agar tapi yakini bahasanya, ya Allah, orang tuaku kok begitu. Ini semoga karena Allah ingin memberikan pahala kepadaku yang lebih banyak. Aku tidak boleh marah, aku tidak boleh ngangkat suara, aku tidak boleh membentak, aku tidak boleh menyakiti. Oh begitu, ini istimewa nih. Orang tua jangan macam-macam. Bila iya bil walidain, dua orang tua setelah beribadah kepada Allah adalah orang tua. Sehebat apapun dirimu akan hancur kalau kurang ajar sama orang tua. Hancur. Lihat gak lama, sukses akan hancur, kaya raya hancur, bahagia hancur. Allah akan balas. Kalau tidak dibalas oleh Allah dengan anak yang durhaka, atau dikasih istri durhaka, kalau tidak dibohongi sama kawan. Karena dikatakan oleh baginda Nabi, disabdakan baginda Nabi, kalau ada orang durhaka pada orang tua akan dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Makanya kita tidak terlalu, sampai para sahabat Nabi itu menghindar. Makanya kita harus menghindar dari orang yang durhaka kepada orang tua. Jangan deket-deket, karena adalah membawa petaka itu manusia, membawa bencana manusia semacam itu.
Nggak akan ada bahagia bagi yang tidak baik sama orang tua. Biarpun dia mendapatkan gunung emas, nggak akan. Biarpun dia dapat gunung emas, menikah dengan raja atau menikah dengan ratu, nggak bisa bahagia karena sudah diambil kunci kebahagiaannya. Orang tua. Begitu istimewanya orang tua. Sejelek-jelek apapun adalah orang tua. Hati-hati. Godaan kadang orang tuanya tidak baik, maka nggak boleh bermusuhan dengan orang tua. Kalau ada orang memusuhi, zalim kepada orang tua, dia telah mencabut kebahagiaan dirinya sendiri. Begitu mulianya orang tua, jika ada orang kafir kok bekti dan baik kepada orang tuanya, Allah akan beri kebaikan, tapi hanya di dunia, nggak ada di akhirat. Makanya kalau ada orang kafir kok baik sama bapak ibunya yang kafir dan dia kafir, Allah akan balas dengan kebaikan. Cuman di dunia, tidak ada di akhirat. Hati-hati masalah orang tua. Biasanya hawa nafsu seorang anak. Hawa nafsu seorang anak, dendam seorang anak, kebencian seorang anak, sebetulnya kalau ada seorang anak punya benci dan tidak bisa mencintai orang tua, itu sebetulnya seperti orang yang sudah dicap. Nasib buruk bagi dia. Harus belajar. Awas, hati-hati. Siapapun dari kita. Dan kita harus timbang hati kita, kalau kita kurang rindu, kurang cinta kepada orang tua, ayo kita suburkan cinta.